Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ayuhal ikhwah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat. Maka tidak bosan-bosannya kami akan selalu mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus ikhwah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah masih mengizinkan kita untuk mendapatkan satu nikmat, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu satu paket, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk syukur kita, kalau kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya kalau kita pengen tahu rasa bersyukur kepada Allah yang paling sederhana itu apa dan bagaimana caranya, maka caranya yang paling pertama, yang paling mudah, yakni adalah menjaga apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah namanya syukur. Allah memberikan rumah kepada kita, walaupun rumahnya tidak lantai 2, kamarnya juga cuma 1 kamar mungkin, ya. Tetapi ketika kita menjaganya betul-betul, ketika gentengnya rusak, ya, kemudian ketika temboknya mulai retak, kita segera memperbaikinya. Maka ikhwah sekalian, ketahuilah itu adalah bentuk syukur kita pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga dengan tadi dua nikmat yang sama Allah itu masih Allah izinkan untuk kita rasakan, bahkan di setiap hari kita, yang mana orang lain pun mungkin tidak bisa merasakan hal ini. Banyak orang-orang yang lain belum bisa merasakan dua nikmat ini, ya. Maka ikhwah sekalian, bersyukurnya dengan cara menjaga iman dan juga menjaga Islam. Dan langkah pertama di dalam menjaga iman dan menjaga Islam ini adalah dengan cara belajar. Maka semoga teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, langkah kakinya teman-teman ketika datang ke Masjid Al-Latif ini akan Allah hitung sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggolongkan kita menjadi hambanya Allah yang selalu mencoba untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwah, bukan orang setia yang langka, ya, tetapi orang yang bersyukur kepada Allah itu yang lebih langka. Kenapa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Bukan kata manusia biasa, tetapi kata Rabb yang menciptakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ketahuilah hambaku, ya, karena nanti sungguh banyak sekali hamba-hambaku, ya, yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah. Sedikit sekali, qalil, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat berhaturkan salam, mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, ya. Sosok Nabi yang sudah tidak ada alasan lagi bagi kita, ya, selaku umat manusia, apalagi di sini yang masih muda-muda juga, untuk mencontoh bagaimana perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kedustaan yang sangat besar sekali, ya, sebuah kebohongan sangat besar sekali ketika dia mengatakan dirinya sangat cinta Islam, dirinya sangat cinta Gaza, ya, tetapi dia tidak mengenal dengan Rasul yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang indahnya Islam dan iman. Kecintaan kita terhadap saudara kita di Gaza itu dibangun atas dasar iman dan Islam, ya, atas dasar iman dan Islam, ya. Tidak ada latar belakang hal yang lain. Itu untuk kita, ya, orang-orang yang beriman ini, ya. Dasar kita untuk mencintai mereka itu bukan karena kasihan, harusnya bukan karena kasihan. Kita tidak pantas memberikan perhatian kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang di Gaza atas dasar kasihan. Oh, bukan, ya. Lihat ini kasihan anak-anaknya seperti ini. Bukan. Kita tuh atas dasar iman dan Islam, ya. Maka sebuah kedustaan ketika kita mengatakan kita peduli dengan saudara-saudara kita di Gaza, tetapi kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Loh, Ustaz, apa korelasinya? Apa kaitannya cinta Gaza dengan mengetahui bagaimana sirahnya Nabi Muhammad SAW? Itu memiliki hubungan yang sangat kuat.
Kenapa? Karena adanya Islam dan iman ini, ya, Allah turunkan ke bumi dengan cara melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Berapa banyak tetesan darah yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Apalagi berapa banyak keringat, ya, yang telah Rasulullah keluarkan, ya, hanya untuk mendakwahkan bagaimana indahnya Islam, bagaimana nikmatnya iman. Ya. Maka salah satu nikmatnya orang beriman itu dia peduli dengan saudaranya. Ya. Orang yang terbaik adalah dia yang mencintai saudaranya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Itu kata Nabi Muhammad SAW, dan Allah pun mengiyakan. Ya. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimanan kita, buktikan keislaman kita, buktikan kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza dengan cara meneladani kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan ada ruginya, ya. Masa harus dijelaskan berulang-ulang kan? Bukan hanya kami, mungkin banyak ustadz sudah menjelaskan. Bahkan dari cara tidurnya saja, ketika kita mencontoh bagaimana Nabi Muhammad tidur, itu pun ada manfaatnya. Gitu. Maksudnya bukan hanya mencontoh Nabi Muhammad ketika tidur saja, ya. Tetapi kalau tidurnya saja pantas untuk dicontoh, apalagi bagaimana seluruh kehidupannya. Ya. Nabi Muhammad itu udah paket komplit loh, ya. Kita mau tanya apa sih? Ya. Mau tanya hubungan rumah tangga. Nabi Muhammad adalah seorang suami yang paling romantis dengan istrinya. Kita mau tanya apa? Tentang perdagangan. Loh, Nabi Muhammad di masa mudanya adalah seorang pemuda yang pandai berdagang. Ya. Kita mau tanya apa lagi? Keadilannya Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin. Ya, ini yang teman-teman yang cita-cita pengen jadi pemimpin DPR atau apapun itu, ya. Maka sekalian, antum tidak boleh jadi DPR sebelum mengetahui kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Ya. Ya, sedikit menyinggung, ya. Kemarin ada beberapa bulan yang lalu itu, ya, banyak sekali berkeliaran itu di Instagram, ya, tentang peringatan darurat kemarin, ya. Saya tidak mau berbicara tentang politik Indonesia, tetapi kami ingin berbicara kepada kita nih yang masih muda-muda bagaimana memberikan sikap. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengkritik orang-orang yang turun ke jalan untuk mendeklarasikan tentang keadilan, ya. Tapi sekalian ketahuilah bahwasanya kita itu tidak pernah kekurangan orang pintar, ya. Orang itu kalau cuma melihat bagaimana satu celah itu mudah sekali, ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kami menasihatkan itu, kalau kemarin sama teman-teman yang tarbiyah dengan anak, halaqah dengan anak, kami nasihati seperti ini. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, antum jangan merasa cemburu ataupun merasa sakit hati, antum tidak ikut turun di jalan, ikut goyang pagar DPR, ya. Walaupun antum bukan bagian di dalam video-video yang sedang viral, sedang menduduki kantor-kantor DPR itu, antum tetap punya peran. Bagaimana seharusnya peranan seorang mukmin, pemuda mukmin ataupun pemudi mukminah, ya, untuk negaranya, ya. Tadi kita sedang sambil melanjutkan tentang meladeni kisah Nabi Muhammad SAW, yakni adalah dengan cara yang paling pertama, sederhana saja, ya, memperbaiki kualitas ibadah kita. Kok bisa? Yang sedang bermasalah ini kan, kalau yang sedang bermasalah di sini kan, kemarin yang ramai itu kan pemerintah. Kenapa kok kami suruh sholat? Kami suruh memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena rumusnya satu, orang mukmin sama muslim itu mencari solusi bukan dari sesuatu yang jauh. Kata Allah, kamu itu kalau berpikir jangan terlalu jauh. Pikirkanlah hal-hal yang paling dekat. Jelaskan sama Allah dalam surat Qaf, dzalika raj'un ba'id. Kenapa? Manusia itu sering sekali melakukan hal-hal yang tidak perlu. Karena mereka sering memikirkan hal-hal yang terlalu jauh untuk dipikirkan. Kata Allah, dzalika raj'un ba'id, itu terlalu jauh, kembali saja, raj'un ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling sederhana untuk kita pikirkan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, gitu loh. Dan kita menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi. Sedangkan Al-Qur'an di situ menjelaskan innallaha la yughayyiru biqaumin illa ma yughayyiru ma bi nafsi. Allah tidak akan pernah mengubah kondisi suatu kaum, ya, sebelum orang-orang di dalamnya ingin merubah dirinya sendiri.
Maka ihwan sekalian, terkadang jangan terlalu lantang untuk mengatakan sebuah kebenaran, padahal diri kita belum siap untuk melaksanakannya. Maka ihwan sekalian, tidak harus semuanya turun ke jalan, tapi ada orang-orang yang fokus menuntut ilmu, dia belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil. Walaupun dia bukan menjadi seorang pemimpin kelak, sebab tahu Allah menjadikan dia sebagai orang yang menasihati para pemimpin. Ihwan sekalian, orang-orang terdahulu ketika menjadi pemimpin, itu mereka menjadikan orang-orang soleh di sebelahnya. Orang-orang yang paham betul dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu berada di sebelah kanan dan kirinya, sehingga apa, ketika dia memberikan keputusan ya, dia selalu meminta pertimbangan dari para wazirnya, para penasehatnya ya. Maka ihwan sekalian ya, perbaiki ibadah kita ya, giatkan kualitas kita, giatkan diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Sebab apa ihwan sekalian, karena ilmulah Allah akan mengangkat kezaliman dan kebodohan gitu. Tapi ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita punya pembahasan ya. Kalau misalnya tadi saya sebelum berangkat itu sama teman dikatakan Gen Z banget ini ya, maksudnya itu kekinian banget ya, yang sering labil, sulit memilih dan yang lainnya ya. Ini adalah tentang masalah keraguan-raguan ya. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum itu kita mereview sedikit ya, mungkin hampir sudah 1 tahun ya, kita sudah mengadakan kajian di sini, sudah banyak sekali pembahasan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya, kita mulai masuk bab ini ya, ini adalah kita membahas tentang masalah niat. Ya, kita sambil murojaah sedikit mudzakarah. Ilmu itu ya, segala sesuatu yang tersisa ya. Kalau kita pengen tahu definisi ilmu, ilmu itu adalah segala sesuatu yang tersisa di dalam dhihen ya, di dalam diri kita, itu namanya ilmu. Berapa banyak yang antum hafal, berapa banyak yang antum kuasai, yang antum coba pelajari, tetapi yang disebut sebagai ilmu adalah apa yang kalau ditanya kita langsung bisa menjawabnya, itu namanya ilmu ya. Maka ikhwas sekalian, kita mencoba mengingat lagi supaya ilmunya akan selalu menempel dengan kita. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, kita belajar setelah niat, kita belajar apa itu Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, niat, Islam, kemudian kita belajar iman. Setelah Islam, iman kita belajar lagi tentang namanya ihsan. Ya. Kita sudah belajar tentang niat, niat itu di mana? Bagaimana menjaga niat yang terbaik di mata Allah itu apa, syaratnya apa, kita sudah pelajari. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar mahual Islam. Islam itu apa? Islam itu adalah istislam, menundukkan diri. Jadi orang Islam itu sudah siap patuh ya. Kalau ada orang Islam disuruh sholat tidak mau sholat ya, tidak mau meninggalkan kezaliman, keburukan, maka dia belum menjadi orang Islam yang hakiki. Kenapa? Karena sifat dari orang yang sudah masuk dalam agama Islam ini adalah tunduk, siap dan taat. Itu namanya Islam. Kemudian kita sudah belajar tentang iman ya. Sudah sering diulang-ulang. Iman itu adalah tasdik, membenarkan di dalam hati kita betul-betul meyakini bahwasanya Allahu Rabbul Alamin, Allah lah yang merawat kita, Allah yang memberikan kita rizki. Itu adalah iman. Kemudian kita perluas kemarin belajar iman. Iman kepada Allah itu bukan hanya dalam cakupan mengimani Allah itu pencipta kita, tetapi bagaimana mengaplikasikan keimanan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita dengan pasangan, ketika kita mendidik anak, ketika kita sedang belajar, ya, bagaimana aspek keimanan itu? Insya Allah kemarin sudah kita bahas. Nanti kalau teman-teman dari beberapa hal ini yang ditanyakan bisa ditanyakan di terakhir nanti. Kemudian setelah itu kita belajar tentang ihsan ya. Pertama kita belajar tentang bagaimana memperbaiki diri kita, yakni dengan niat, memperbaiki diri kita dengan Islam, memperbaiki istilahnya itu daleman diri kita ini adalah dengan iman. Kemudian kita diajarkan lagi ya, bagaimana kita memperbaiki diri kita dengan orang lain, namanya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan bagi seorang mukmin itu adalah bekerja dengan sebaik mungkin ya. Itu namanya ihsan. Salatnya ihsan, pekerjaannya ihsan, itu adalah ihsan ya. Ihsan itu adalah beribadah seolah-olah Allah melihat kita.
Kalau kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu melihat kita. Ini adalah bagaimana konsep hidupnya seorang mukmin dan muslim dalam beribadah maupun dalam bersosial. Kita tidak usah pusing ketika berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu walaupun kita nggak sedang melihat Allah, Allah itu sedang memperhatikan kita. Maka orang mukmin dan muslim yang dia ihsan, maka dia tidak akan berbicara sesuatu yang dilarang dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia tahu Allah selalu memperhatikan dan melihat dia. Sudah, Islam sudah, ihsan sudah. Maka 5 hal ini bisa kita dapati sebagaimana ketika kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita tahu bagaimana kita mendapatkan tutorial tentang hal ini. Kita melihat Nabi Muhammad, maka setelah itu kita belajar bahwasanya di nomor 5 kita diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Ini adalah perkara bid'ah. Sudah kita bahas juga. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad memberikan contoh. Apa sih salah satu hal yang kamu lakukan ketika kamu sudah belajar hal ini tapi tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kemarin sudah kita bahas juga. 6. Maka kalian akan bingung, kalian akan sulit untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka kemarin kita sudah belajar namanya adalah syubhat. Syubhat itu apa? Segala sesuatu yang tidak memiliki data bahwasannya hal ini halal, yang ini haram, maka dia ada di tengah-tengahnya, itu namanya syubhat. Kita kemarin sudah tahu bahwasannya barang siapa yang dia ingin mendapatkan kemuliaan dari hidup, maka dia harus menjauhi urusan-urusan syubhat. Bayangkan ihwah, ketika kita menjauhi yang syubhat saja, Allah sudah memberikan kita itu kehormatan di dalam kehidupan kita, keistimewaan dalam kehidupan kita. Apalagi kita menjauhi yang syubhat, menjauhi yang haram, mendekati yang halal. Syubhat kita sudah ketahui. Kemudian kemarin dijelaskan juga, kalian pengen tahu, sudah belajar 4 hal di atas, sudah tahu bahwasanya mencontoh itu harus mencontoh Nabi Muhammad, sudah tahu efeknya salah satunya adalah syubhat. Kemudian kita kasih tahu apa efeknya dalam kehidupan kita. Maka kita kemarin membahas tentang apa? Doa. Penghalang-penghalang doa. Kita kemarin sudah belajar bagaimana doa seorang mukmin. Dia muslim, dia bangun di sepertiga malamnya, dia melawan rasa dinginnya, dia melawan rasa kantuknya pada. Kemudian dia membaca surat yang paling dia cintai. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang kan ayat ini gue banget gitu kan. Nah, ini dia sudah membaca ayat yang betul-betul dia cintai, ayat maghfirah. Kemudian ketika selesai salatnya dia menengadahkan tangannya sampai meneteskan air mata sambil berdoa, ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk menghadapi urusanku. Namun 1 tahun, 2 tahun Allah tidak pernah mengabulkan doanya. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya Allah telah meninggalkanku. Warahmatullahi Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah bahas kenapa ada orang yang dia sudah lelah letih untuk selalu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, sudah mengadukan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak memiliki apa lagi yang di dunia ini, sudah tidak punya lagi. Kenapa dia seperti itu? Kemarin sudah kita bahas, adalah sebab dari dirinya sendiri. Ini adalah bermaksiat kepada Allah. Itu hanya dengan sekedar melakukan apa yang dilarang Allah saja, melaksanakan apa yang halal, yang haram-haram, bukan. Kemaksiatan yang paling kecil itu ketika dia rasa percayanya kepada Allah itu berkurang. Termaksiatan. Maka saya punya tips ini buat teman-teman. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan dikaji surat Qaf dari ayat 1 sampai ayat 45. Surat Qaf itu surat nomor 50. Suratnya turun di Mekah kecuali ayat 38. 38 itu turun di Madinah. Luar biasa itu. Para sahabat, ketahuilah para sahabat itu tidak ada yang pernah menghafal surat Qaf. Tetapi mereka semua hafal surat Qaf.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu membawakan surat Qaf di setiap menasehati para sahabatnya. Di setiap subuhnya, ya. Nabi Muhammad sering sekali membaca surat Qaf. Luar biasa ya. Baca ayatnya saja, teman-teman semua akan dapat tutorial bagaimana kehidupan ini. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, surat Qaf itu dari 1 sampai 5 itu membahas tentang bagaimana kesalahan fatal kehidupan manusia. Di poin pertama, mereka gagal, mereka melakukan maksiat, yakni adalah gagal di masalah Islam dan iman, apalagi niatnya. Kemudian dari ayat 6 sampai 11, ya sekalian, Allah memberikan tutorial. Kalian tuh terlalu banyak berpikir. Sini aku ajarin, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menggunakan akal yang aku berikan kepadamu. Ketahuilah ihwa, akal yang aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemuliaan. Maka ketika kalian gagal, kalian bermaksiat kepadaku. Kemudian dari ayat 12 sampai 15, Allah memberikan contoh bagaimana, ya, orang-orang terdahulu. Kamu gagal di dalam tutorial kehidupan yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan menghadapi dirimu sebagaimana orang-orang terdahulu. Mungkin itu saja, nanti kita lanjut, sudah waktunya Isya. Kita belum masuk pembahasan itu habis sedikit review ini. Untuk sementara kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi dengan membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, tadi kita sudah membahas, ya, ini sudah sampai review dulu ya, sedikit mudzakarah mengingat yang kemarin, karena setelah ini kita akan membahas hal penting, yang mana hal penting ini adalah bisa kita nanti mudah untuk mengaplikasikannya ketika pembahasan yang kemarin sudah selesai untuk kita fahami. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas masalah doa. Tadi sedikit kita membahas juga surat Qaf. Ya sekalian, di surat Qaf itu ya, dari sebanyak 45 ayat itu menceritakan tentang satu kesalahan. Yang mana Allah itu ingin ya hamba-hambanya itu tidak mengulangi kesalahan itu, ya. Ya, ini adalah kesalahan pokoknya berada di bab ini. Iman, di kepercayaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan berefek kepada kualitas keislamannya. Kalau Islamnya sudah rusak, maka jangan ditanya tentang ihsannya, bagaimana kualitas dia dengan orang lain, bagaimana sikapnya dia, bagaimana kualitas dia menjadi seorang pengusaha, pedagang, berniaga dan yang lainnya. Itu ceritanya lagi. Kemudian ketika Islamnya sudah rusak, ya, maka dia akan masuk kepada umur-umur mustabihat, perkara-perkara yang meragukan. Banyak yang meragukan. Kalau syubhat sudah merusak dirinya, maka doanya akan tertolak. Ketika doanya tertolak, maka dia hidup di dunia sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mencari pertolongan dari Rabb yang memiliki segalanya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tadi ada 7 pembahasan yang pekan kemarin ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah hari ini kita akan mengkaji, ya, belajar bersama, ya, ini adalah tentang perkara-perkara yang meragukan, ya, perkara untuk meninggalkan perkara yang meragukan. Maka 7 poin di atas ini tadi, ya, terkhusus lagi yang 4 poin ini, niat, Islam, iman, dan ihsan, itu sudah difahami dengan baik. Baru kita bisa menentukan mana yang ditinggalkan, mana yang tidak ditinggalkan. Maka di pembahasan hari ini kita akan membahas hadis arba'in nomor 11. Hadis ini diriwayatkan oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Al-Hasan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu man qala da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, memiliki derajatnya itu hasan sahih. Nah, hasan sahih ini ada sedikit keunikan, ihwa. Hasan sahih itu yang meriwayatkan, jadi Imam Tirmidzi itu agak ragu-ragu apakah ini hasan atau ini sahih. Maka para ulama memberikan kesimpulan, jadi kalau misalnya riwayat ini nanti itu punya penguatnya,
ada riwayat yang menguatkan riwayat tadi ini, kemudian derajatnya sahih, maka hasan sahih ini derajatnya lebih kuat dibandingkan hadis sahih biasa. Tapi kalau hadis yang memiliki riwayat, nanti kalau teman-teman membaca hadis kok ada namanya hasan sahih, ya, tapi dia tidak punya penguat di riwayat yang lain, di hadis yang lain yang menguatkan riwayat ini, maka dia lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Itu adalah makna dari hasan sahih. Ibu sekalian, maka hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Namanya adalah Hasan. Jadi Nabi Muhammad itu punya 2 cucu pria. Yang pertama adalah Hasan, yang kedua adalah Husain. Nah, kemudian teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya, Ustaz, kalau misalnya ada perbandingan antara Hasan dengan Husain, itu lebih mulia mana? Ya, tapi kalau walaupun kita tidak pernah diizinkan ya untuk membandingkan kualitas kemuliaan. Contoh kayak Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang lebih mulia? Aslinya kita itu tidak sebanding untuk bisa memilih siapa yang paling mulia di antara 2 sahabat mulia ini. Tetapi ketika kita ditanya, ya kita bisa menjawabnya, ya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia. Kenapa? Karena Al-Quran pun menjelaskannya seperti itu. Minan nabiyyin wasiddiqin. Ya. Nah, derajatnya Abu Bakar As-Siddiq itu 1 grade di bawahnya para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang-orang yang mati dalam kondisi keislamannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah syuhada. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an juga adalah syuhada. Kemudian wassalihin, Ali bin Abi Thalib adalah contoh lelaki yang saleh. Maka sekalian begitu juga dengan Hasan dengan Husain. Ya. Hasan ini ya itu pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, inna bni hadza sayyidun, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Ya, maksudnya cucunya Nabi Muhammad ini adalah Hasan, ini adalah seorang pemimpin. Ya. Kenapa? Karena Hasan kelak akan mendamaikan 2 kelompok, mukmin dan muslim yang sedang berseteru. Ya. Maka rupanya benar. Ya, setelah peninggalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Hasan itu naik menjadi khalifah. Kemudian pada saat itu, sebelum itu kan ada fitnah pertama di dalam sejarah Islam, ya, yakni adalah pembunuhannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dia itu dituduh, ya, dia ini mengangkat para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah itu dari keturunannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Padahal itu sebuah fitnah yang betul-betul besar pada saat itu, yang mana sampai menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu an itu terbunuh. Kenapa? Karena dia di demo. Ya, ini pendemonya luar biasa. Demonya sudah bawa pedang pada saat itu. Dan Utsman bin Affan mengatakan tidak boleh ada yang menjaga rumahku. Jadi pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hanya ditemani oleh istrinya saja. Ya, ini cinta yang betul-betul sampai mati yang seperti ini, Wah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu betul-betul terbunuh hingga tubuhnya itu tidak tersisa lagi. Ya, maka Muawiyah pada saat itu yang menjadi khalifah di Syam, ya, itu datang kemudian mengambil baju zirahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak mau melawan sesama muslim pada saat itu. Jadi beliau itu betul-betul hanya diam di dalam rumah dengan istrinya sambil mengenakan baju perang, tapi tidak membawa alat perang sama sekali, hanya menggunakan zirah perang saja. Kemudian sehingga cerita Muawiyah datang ke kediamannya, utusan Muawiyah itu datang ke kediamannya Utsman bin Affan, kemudian mengambilkan zirahnya yang digunakan oleh Utsman. Kemudian dibawa ke hadapan Muawiyah dan di hadapan seluruh penduduk Syam pada saat itu, diangkatlah zirah itu, kemudian diteriakkan, kita menuntut keadilan kepada khalifah selanjutnya, kata Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan bahkan jari jemari istrinya itu tertinggal di zirahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, ini betul-betul menunjukkan pembunuhan pada saat itu sangat luar biasa, pembunuhannya Khalifah Utsman radhiyallahu an. Kemudian singkat cerita, ya, pada saat itu di Madinah itu sedang ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian muncullah orang-orang yang ingin menyebarkan fitnah. Ya, ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya, wahai Ali, Muawiyah sudah menunggu di perbatasan kota Madinah. Kemudian mengatakan mereka menuntut kisos bagi barang siapa saja yang membunuh Utsman untuk dikisos pada saat ini. Kemudian, ya ini agak rumit ya, ini kisah politik di dalam Islam ya.
Ali mengatakan tidak, aku ingin menstabilkan negara dulu dengan cara semuanya berbaiat dulu kepadaku. Kemudian menyampaikanlah orang yang tadi itu kepada Muawiyah dengan bahasa yang berbeda. Muawiyah, Ali tidak mau untuk memberi untuk mengkisos orang-orang yang telah membunuh Utsman. Muawiyah sedikit marah, kemudian mengatakan, kami tidak akan berbaiat sampai pembunuh Utsman itu dikisos. Kemudian penyampai pesan ini menyampaikan kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya Muawiyah sudah berada di perbatasan membawa senjata dan mereka tidak akan membaiat dirimu sampai mereka keinginan mereka terpenuhi. Maka pada saat itu ikhwah sekalian terjadilah perang beberapa kali antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian ikhwah sekalian, singkat cerita, kemudian sampai tibalah di mana perang terakhir itu adalah di mana Muawiyah itu sampai mengangkat Al-Qur'an, kemudian mengajak para pengikutnya Ali dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu untuk kembali lagi kepada Al-Qur'an. Ya. Kemudian disinilah peranan dari Hasan, ya. Di mana Hasan bin Ali setelah sepeninggalan dari Ali bin Abi Thalib, maka penduduk Syam itu ingin memberikan puncak kepemimpinan itu kepada Muawiyah, ya, bin Abu Sufyan. Kemudian Hasan bin Ali itu dipujuk oleh pengikutnya Ali bin Abi Thalib, kamu jangan mau. Ya. Maka disinilah, ya, kebenaran dari nubuahnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya cucuku ini, anakku ini adalah seorang pemimpin yang mana dia nanti akan mendamaikan dua kubu di antara kaum muslimin yang akan berperang. Dan pada saat itu Hasan bin Ali itu mengatakan, aku akan melepaskan diriku dari urusan ini dan akan aku berikan kepada orang yang lebih ahli, ya, lebih mengetahui urusan ini, kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka riwayat ini yang mengatakan bahwasanya Hasan lebih mulia dibandingkan Husain. Tetapi apa? Orang-orang Syiah ketika mengetahui Husain itu meninggal di Karbala, mereka menjadikan urusan itu untuk bisa membuat orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu rancu pikirannya. Husain ini lebih mulia, Husain ini cucunya Nabi, dia meninggal dalam kondisi yang sadis, maka kita harus bisa merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya dengan ajaran Syiah. Ingat, Syiah itu bukan Islam. Tapi itu sejarah singkat tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita akan masuk kepada hadisnya. Ya. Di sini, ya, ini riwayat yang disampaikan oleh Hasan. Hasan mengatakan, hafidtu, aku menghafalnya. Dalam artian Rasulullah itu mengajarkan kepada Hasan. Ya. Maka ketika Nabi Muhammad itu masih hidup, ya, maka usianya Hasan itu masih kecil. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dalil yang mengatakan bahwasanya boleh mengajak anak untuk sholat, karena ketika Nabi Muhammad sedang sujud, Hasan dan Husain itu berlari-lari di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sebuah riwayat mereka tuh sampai naik ke punggungnya, dan ketika Nabi Muhammad itu bangkit, itu Nabi Muhammad menahan dulu sujudnya agak lama, gitu ya. Sampai si Hasan ataupun Husain ini turun dari pundaknya, baru beliau bangkit, gitu ya. Jadi memang kondisi mereka masih kecil, dan ini pesannya ini memang buat anak yang masih belia pada saat itu. Ya. Nabi Muhammad mengatakan, ya, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan mengatakan, aku tuh menghafal satu ungkapan, satu nasihat yang disampaikan oleh kakekku, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni adalah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Rasulullah mengatakan, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai masuk pembahasan, ya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, sebenarnya ini tidak boleh dijelaskan sendiri. Kita akan nanti kita akan loncat juga ke hadis nomor 12, yakni adalah min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, ini adalah dari kebaikan Islam, ya, ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dari dirinya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas dua hadis. Iya, sekarang Allah Subhanahu wa taala, karena hadisnya ini sebenarnya singkat, ya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nanti kita akan mengetahui apa itu keraguan, ya. Yaribuka itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan menjadi beberapa, ya. Yang pertama itu asyak.
Ya. Yang pertama itu adalah syakun, ya, keraguan. Betul-betul keraguan. Yang kedua adalah ya, was-was, ya. Kemudian selanjutnya adalah raib. Ya. Artinya sama, keraguan. Tapi nanti ada perbedaan, ya. Nanti ada perbedaan, insyaallah akan kita jelaskan. Yang mirip itu adalah asyak, itu diartikan juga raib. Memiliki lawannya. Lawan dari syak itu adalah sakinah. Sakinah. Maka pembahasan ini, kalau kita membahas tentang keraguan, tidak boleh lepas dari 5 hal ini. Apa? 4 hal. Syak, waswas, raib, dan sakinah. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan menomorduakan waswas. Kita akan membahas asyak dan raib. Maka keraguan-raguan ini, ya, itu memiliki level. Maka level yang paling ringan itu adalah raib. Ya. Raibun. Yang kedua adalah waswas. Yang level tertingginya itu adalah waswas. Maka ikhwah sekalian, dari hadis ini menunjukkan kita itu diperintahkan, ya, untuk meninggalkan segala bentuk hal-hal yang membuat kita ragu. Perhatikan di sini, membuat kita ragu. Ingat, membuat kita ragu, bukan membuat kita khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu adalah was-was. Ya. Kalau was-was seperti apa? Kalau was-was itu kita tidak boleh memikirkannya, tidak boleh membandingkannya, tetapi langsung diperintahkan untuk meninggalkannya. Berbeda dengan raib ataupun syak. Apa bedanya? Keraguan contohnya seperti ini, dia sholat, kemudian salam. Setelah salam dia teringat, tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Maka dia, ini namanya keraguan, maka dia diperintahkan untuk meninggalkan keraguannya. Kalau dia sudah salam, maka dia tidak apa-apa untuk tidak menambah sholatnya. Gitu. Tapi kalau dia yakinnya itu adalah, ini kan sholat isya misalnya, sholat isya, kemudian dia meyakininya 3, maka pada saat itu dia meyakini sepertinya saya baru 3, maka saya yakinkan diri saya 3, kemudian dia berdiri, kemudian untuk melakukan sholat, setelah salam dia sujud sahwi. Gitu. Ini kalau keraguan, tapi beda dengan was-was. Was-was itu adalah kecemasan yang berlebih, ya. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu? Anxiety, ya. Iya. Ya, anxiety. Ya, ini adalah kecemasan yang berlebih, ya. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka was-was ini, kenapa kok dia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan ini? Karena nanti kita akan belajar. Oke, sekarang kita akan masuk, ya, materinya. Dari mana munculnya keraguan ini? Setidaknya ada 3 hal, ya. Dan ini juga dengan sebabnya. Yang pertama, keraguan itu muncul dari diri sendiri ataupun dari nafsu, dari jiwa ataupun dari diri sendiri. Sekalian kita bahas ya. Keraguan yang muncul dari diri sendiri, dari jiwa ataupun kita sebut dengan dari nafsu kita sendiri, itu berawal dari mana? Berasal dari mana? 1 jawabannya, kebodohan. Ya. Yang paling pertama pasti dari namanya kebodohan. Dia tidak akan tahu mana yang hal yang tidak meragukan, mana yang meragukan, itu karena dia bodoh, karena dia tidak tahu. Oh, hal ini meragukan, maka saya harus meninggalkannya, dia tidak tahu. Gitu. Maka ketika ada orang yang dia sedang memiliki keraguan terhadap 1 ataupun 2 hal, itu yang dilakukan dia solusinya harusnya mencari ilmu. Dia menambah dirinya tentang namanya pemahaman dia menjadi seorang mukmin ataupun muslim. Seperti itu. Yang kedua, ya, kalau bukan dari dirinya sendiri, kita perkecil saja, nggak usah terlalu banyak, 1 dulu, nanti di nomor 2-nya juga ini.
keraguan itu muncul dari syaitan. Dan ini, kalau ini tadi masih raib, ya, ini masih raibun, ya, dan terkadang dia juga menjadi was-was. Kita bahas ini saja. Kalau saya sebut was-was itu berarti kekhawatiran yang berlebih ya. Maka kalau dari syaitan itu bukan raib ataupun asyak, tapi sudah dipastikan itu adalah was-was. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah maksiat. Dan ini adalah sumber pertamanya. Kita akan melihat bagaimana seseorang mendapatkan was-was dengan kemaksiatan yang menurut kita sepele. Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang ketiga, penyebabnya seseorang itu memiliki kekhawatiran yang berlebih, rasa ini yang berlebih, ya. Afan, itu tadi di bab setan ya. Maka di poin ketiga adalah dia mendapatkan keraguan, ya. Tetapi ini adalah hidayah. Maka yang ketiga, keraguan ini ataupun rasa rasa kekhawatiran ini itu datang dari Allah. Dan kita sebut dengan hidayah. Ya. Apa penyebabnya ketika dia seperti ini? Dia mendapatkan keraguan yang dari Allah itu. Apa namanya? Apa penyebabnya apa? Hanya satu, rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya bisa jadi bukan karena saleh, bukan karena dia adalah hamba yang taat, bukan. Tetapi segala bentuk ya rasa gelisah di dalam hati yang datangnya dari Allah itu pasti murni karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membedakan ikhwah, silakan diperhatikan. Yang pertama, ya, keraguan itu datang dari dirinya sendiri. Dan nanti pada satu momen dia akan berubah menjadi was-was. Ya, perhatikan ya. Pertama, keraguan itu datang dari dirinya sendiri dan nanti pada level selanjutnya dia akan berubah menjadi namanya was-was. Ya. Bedanya apa? Kalau was-was itu bisa jadi menjuruskan dia kepada keburukan ataupun pada suatu hal yang kita sebut sebagai kehancuran. Ya, seperti beberapa kisah itu kan ada orang yang sampai mau bunuh diri itu dia melihat di gedung yang tinggi, dia melihat atas, kayaknya lompat asik juga nih ya. Nah itu kan awalnya dari dia sendiri, loncat enggak ya, loncat enggak ya. Akhirnya hal itu menjadi was-was, kayaknya kalau aku loncat terus hidup jadi terkenal nih. Nah gitu, itu namanya dari was-was. Nah ini murni dari kebodohan dia. Maka ini harus diangkat, kebodohan ini harus diangkat. Angkatnya dengan apa? Dengan ilmu. Apa yang harus dipelajari orang-orang yang dia penuh namanya keraguan? Ya. Ilmu yang wajib dia pelajari pertama itu adalah Al-Quran. Membaca, fahami, ya, amalkan. Ini adalah ya hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dia melakukan yang memiliki keraguan ataupun rasa was-was dalam dirinya yang penyebabnya adalah kebodohan karena dia tidak tahu. Ya. Maka kemarin ikhwas rahmatullah Subhanahu wa taala ketika kami mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang bertanya, Ustaz, sekarang itu anak-anak memiliki kecemasan yang berlebih. Mereka itu terkadang sampai memikirkan besok saya itu hidup seperti apa. Kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, kami seperti apa? Apakah kami bisa hidup bahagia ataupun tidak? Maka itu yang disebut dengan kecemasan yang berlebih. Itu yang disebut dengan was-was. Ya. Maka kalau was-was ini, ya, itu ada dua hal. Yang pertama dari dirinya sendiri. Maka kita angkat dulu yang itu dari dirinya sendiri. Kenapa? Ini lebih mudah. Yang poin pertama ini obatnya lebih mudah. Kenapa? Karena cuma tinggal ilmu saja, tinggal belajar saja. Ya. Maka dia angkat dengan caranya ilmu. Dan ilmu pertama yang harus dia pelajari adalah Al-Quran. Kenapa? Karena kita pahami bersama tadi, lawan dari keraguan adalah sakinah. Dan dari mana sakinah itu? Dari Quran. Ya. Apa dari wa majtama'a qaumun fi
baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa anzalat alaihimus sakinah. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis mengatakan bahasanya tidaklah kecuali ketika ada segerombolan manusia ya yang berkumpul min baitin ya dari salah satu rumah-rumahnya Allah, maksudnya adalah masjid ya. Kemudian di dalamnya yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahum bainahum, kemudian mereka belajar bersama tentang apa yang sedang mereka baca tadi, illa anzalat alaihimus sakinah, tidaklah kecuali orang-orang yang di dalamnya akan Allah turunkan namanya adalah as-sakinah. Maka ihwah, kita pengen tahu sakinah itu apa? Sakinah, kalau misalnya kita pengen tahu arti bebasnya, sakinah itu namanya ketenangan ya. Tetapi ihwah, di dalam Islam sakinah itu memiliki nilai yang lebih daripada itu ya. Sakinah itu adalah ya, dia memiliki apa? Tidak adanya rasa gentar ya dalam menghadapi sesuatu, itu namanya sakinah ya. Sakinah itu adalah kita tidak ada namanya rasa gentar di dalam hati kita ketika kita menghadapi sesuatu. Nah ini loh kemarin yang kami berikan, bahwasannya terkadang ya karena amal ibadah kita Allah tuh tidak menghilangkan musibah dari kita. Kan kemarin kita membahas tentang masalah musibah kan. Musibah itu adalah takdir, musibah itu adalah sebuah ujian, ataukah musibah itu sebagai peningkat peningkat ketakwaannya seorang mukmin ya. Maka ini salah satunya ya. Orang yang sakinah itulah yang menjadikan musibah itu sebagai hadiah dari Allah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dari mana datangnya? Dari sakinah. Bagaimana mendapatkannya? Tadi caranya. Gitulah. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, karena sakinahlah ya orang mukmin ya, orang muslim yang mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara jalurnya. Jalurnya apa? Sabar. Ya, dia tidak gentar, dia berusaha mengatakan bahwasanya apapun yang Allah berikan kepadaku itu pasti baik. Kenapa? Innallaha ta'ala tayyibun. Kita masuk pembahasan kemarin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Maka apapun yang datang dari Allah itu pasti baik. Bahkan yang kita anggap sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Gitu ya Ikhwah. Tapi Ikhwah sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu sudah pasti menjadi obatnya. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an ya, bagi manusia itu menjadi syifa. Ikhwah, ada perbedaan antara syifa dengan dawa. Dalam bahasa Arab artinya sama, obat. Tapi kalau syifa, ya Van, kalau dawa itu obat, ya, sesuatu obat yang ditujukan kepada orang yang sudah tahu penyakitnya. Dalam artian sudah lebih signifikan, ya, lebih spesifik. Tapi kalau syifa itu adalah obat segala penyakit. Dalam artian kita tidak perlu tahu apa sakitnya, tapi ketika kita membaca Al-Quran, dia akan memberikan syifa, obat itu. Maka salah satunya adalah as-sakinah. Maka ilmu belajar yang paling pertama harus kita fahami itu adalah tentang belajar Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tapi kita mencoba memahaminya dan coba mengamalkan. Dan ikhwah sekalian, dan di Al-Quran itu begitu banyak jawaban. Ikhwah, contoh, ada orang-orang yang merasakan kekhawatiran, keraguan di dalam kehidupannya. Apakah kelak ketika dia itu melakukan perniagaan, ya, melakukan sebuah transaksi, Allah tidak lihat. Ya. Kemudian dia ingin melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Ya, ini adalah transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Maka Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insan, kata Allah. Dan tidaklah kami itu telah menciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma, kata Allah. Kami menciptakan manusia dalam kondisi kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, segala sesuatu yang itu menjadi kekhawatiran di dalam jiwamu, kata Allah. Surat Qaf ini ayat 16.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kata Allah, kami mengetahui segala sesuatu apa yang menjadi di dalam hatimu itu sebuah keraguan. Kenapa? Karena khalaqnal insan. Kamilah yang menciptakan manusia, kata Allah. Maka Allah berfirman, melanjutkan firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kami lebih dekat kepadamu, kata Allah, kepada manusia, min hablil warid, bahkan dari urat nadimu. Urat nadi yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah urat nadi yang ada di leher kita. Ketahuilah ya, manusia itu indahum waridani, punya dua urat nadi, kanan dan kiri, dan dia beradanya di dalam tubuh kita. Dan Allah mengatakan Allah itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dua urat nadi yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Allah yang menunjukkan Allah itu betul-betul dekat banget sama kita, gitu. Maka iya, surat Qaf ini kalau bisa saya bahasakan, ini adalah surat cinta Allah pada hambanya. Kenapa? Karena di sini Allah itu betul-betul tidak mau kita itu sampai menghadirkan keraguan dalam hati kita. Allah itu sebegitunya tidak mau manusia itu melakukan kemaksiatan yang kecil sekali. Ya, ini adalah ranah iman. Apa itu? Dia mulai tidak percaya Allah lah yang memberikan rezeki kepada dia. Bagaimana aplikasi dalam kehidupannya? Dia sudah mulai mengalahkan sholatnya untuk urusan dunianya. Dia sudah mulai mengalahkan ibadahnya untuk urusan duniawi. Maka pada saat ini dia itu telah merusak kualitas keimanannya dan dia mendapatkan kecaman dalam surat Qaf. Maka Allah di surat-surat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya menjelaskan betul, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu bingung untuk memperbaiki kualitas keimananmu, maka sama Allah diajarkan. Oke, kalau kamu tidak bisa, kita hapus dulu ya. Kita akan belajar sekilas surat Qaf. Ya, jadi di surat Qaf ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana orang-orang itu gagal. Ya, di level pertama, yakni adalah mengimani Allah tanpa melihat segala sesuatu yang harus kita lihat. Yakni adalah mengimani ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran. Kita gagal mengimaninya. Maka Allah berfirman, Qaful Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mungtirun minhum wa qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka menolak, orang-orang kafir Quraisy menolak apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Apa yang diturunkan Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidza mitna wa kunna turaba. Apakah iya ketika kami sudah mati, kami sudah meninggal, kata orang-orang kafir Quraisy, kami akan dihidupkan lagi? Maka kata Allah, zalika raj'un ba'id. Kamu berpikirnya terlalu jauh. Ya. Lihat di sini ya, terkadang kesulitan kita untuk bisa mengimani Allah bukan karena kitanya tidak mau mengimani Allah. Ya. Bukannya karena penjelasannya tidak ada, bukan. Ya. Tapi karena kita sendirinya tidak mau. Dan kita berpikir hal-hal yang terlampau jauh. Apakah iya ketika kita sudah mati ini kita akan dihidupkan lagi sama Allah? Apakah kita ketika sudah mati kemudian masuk ke dalam surganya Allah, kita akan dikembalikan muda lagi? Kemudian kata Allah, kamu tidak mampu itu. Maka kalau kamu tidak mampu lewat cara yang pertama, dengan cara langsung mengimani apa yang difirmankan Allah, maka lihatlah, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainah, kata Allah. Kamu tidak mampu mengimani sesuatu yang belum kamu lihat, maka cobalah gunakan segala sesuatu yang telah aku berikan kepadamu. Afalam yanzuru ilas sama', kata Allah. Apakah kamu belum menggunakan akalmu dan penglihatanmu untuk melihat kepada langit? Di sini, ikhwah. Dia sulit untuk mengimani sesuatu yang belum pernah dia lihat. Maka Allah berikan contoh, ini contoh yang tidak akan pernah hilang sampai kamu betul-betul meninggal, kata Allah. Ya, ini apa? Kenapa kamu tidak melihat ke langit? Lihat di sini, Pak. Begitu cintanya Allah sama kita, sampai Allah tuh kasih contoh dengan sesuatu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Apa itu? Langit. Allah tidak akan pernah menghilangkan langit kecuali yaumul qiyamah itu berdiri.
Maka Allah memberikan contoh permisalan paling sederhana bagi kita. Lihat di sini, Pak. Sederhana betul. Allah tidak mau hambanya pusing. Maka Allah mengatakan, afalam yanzuru ilas sama. Apakah kamu tidak menggunakan mata dan akal yang aku berikan kepadamu? Padahal itu seharusnya menjadikan dirimu mulia, tapi belum kamu gunakan. Maka kata Allah, sini aku ajarin. Sini kata Allah, afalam yanzuru ilas sama. Tuh kan langit sudah aku ciptakan, kata Allah. Kaifa banaina. Apa kamu tidak menggunakan akalmu untuk melihat langit? Bagaimana cara aku menciptakan langit? Wazayyannaha. Apakah kamu tidak heran bagaimana aku menghiasi langit di malam hari? Ketika kamu lihat, dia akan terlihat indah. Wa ma laha min furuj. Dan bukankah di langit itu tidak ada kecacatan sama sekali? Tidak ada kecacatan, tidak ada lubang, tidak ada retakan sama sekali. Maka siapa yang menjadikan langit itu retak? Adalah manusia sendiri. Kita kan sudah belajar sains kan, bagaimana si langit itu. Langit dunia saja lah, langit dunia saja. Untuk bisa menahan benda-benda yang ada di luar angkasa untuk bisa masuk ke bumi. Siapa yang merusak langit? Manusia sendiri. Dengan polusi di mana-mana, dengan efek rumah kaca dan yang lainnya. Manusia sendiri. Maka Allah mengatakan, oke, kalau kamu tidak bisa mengimani aku langsung dari ayat-ayat kauliyah, maka lihatlah ayat-ayat kauniyah, lihatlah ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku yang bisa kamu lihat. Afalam yang duru. Apa kamu tidak menggunakan matamu, kata Allah. Kemudian Allah tuh tahu, terkadang manusia tuh sering ngeles. Oke, kata Allah, kalau misalnya langit masih terlalu tinggi bagimu, wal arda madadnaha. Oke lah, maka aku berikan contoh, kata Allah, sesuatu yang tidak akan pernah hilang dari kakimu. Sandal itu masih bisa hilang. Maka Allah berikan contoh al-ardha, tetapi bumi yang kamu pinjak, bumi itu tidak akan pernah hilang, kata Allah. Wal ardha madadnaha. Bagaimana aku menghamparkan bumi ini, kata Allah. Wa alqaina fiha rawasiya. Masih kurang, kata Allah. Maka aku tancapkan di bumi itu rawasiya. Apa itu rawasiya? Gunung. Yang gunung itu pasti punya yang atas dan juga punya yang bawah. Sebagai apa? Wa ambatsna fiha. Sebagai pasak, kata Allah. Biar apa? Biar tidak menggoyahkan kakimu ketika berdiri di atasnya. Jadi fungsi gunung salah satunya adalah sebagai pasak. Ya. Dan setelah kita buktikan di sains juga, ini ayat kauniyahnya Allah. Rupanya gunung itu ketika ada di atasnya, pasti di bawahnya juga ada. Bentuknya seperti yang ada di atasnya. Ya. Maka ketika gunung sudah mulai diratakan, maka kita tidak heran ketika bumi bisa goyah. Ya. Yang menuliskan ini adalah ulama-ulama di abad terdahulu, sebelum membuktikan bahwasannya orang bisa menggali ke bawah kemudian bisa membuktikan gunung itu di atas dan di bawahnya sama. Ini ayat kauniyahnya Allah. Ya. Wa ambatsna fiha, dan di atasnya juga aku tumbuhkan tanaman-tanaman. Apa kata Allah? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ini kata Allah. Tujuannya apa? Kalau kamu menggunakan akalmu, kalau kamu menggunakan penglihatanmu dengan baik, melihat kebesaranku yang luar biasa, maka tidak kecuali itu semua adalah sebagai pengingat bagimu, abdun munib, kepada hamba-hamba, agar kita segera kembali lagi kepada Allah. Maka iya, di ayat pertama tadi kan itu ada kesalahan tentang keimanan. Kemudian di ayat selanjutnya tadi menjelaskan tentang tata cara kalau kita tidak mampu mengimani sesuatu yang gaib tadi, maka kita suruh melihat sesuatu yang nampak, kemudian untuk meningkatkan keimanan kita terhadap yang gaib. Maka di pertama tadi, di ayat selanjutnya Allah ingin menjelaskan kerusakan iman di dalam kehidupanmu itu adalah sebuah maksiat. Makanya kamu harus segera munib, segera kembali lagi kepadaku. Dengan cara apa? Memaksimalkan akal dan penglihatan yang aku berikan. Ya. Dari mana kita mendapatkan tadi itu ilmu tadi? Dari Al-Quran. Maka kalau kita mengetahuinya, maka kita tidak akan mungkin memunculkan keraguan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tahu ketika iman kita sedang kendor,
masa sih Allah yang memberikan rezeki, masa sih Allah yang memberikan kematian dan kehidupan? Kita tahu, kita contohnya tadi membaca surat Qaf tadi. Oh, kita diberikan akal sama penglihatan untuk bisa memaksimalkan keimanan kita. Gitu. Ya. Kita juga dikasih tahu sama Allah, Allah itu lebih dekat kepada kita dibandingkan yang lainnya. Wa ma min dabbati fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dia bingung masalah rizki. Allah mengingatkannya, dan tidaklah segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini ya, kecuali rizkinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi untuk masalah hal yang lainnya. Bagaimana nanti kehidupanku di masa depan? Apakah nanti di masa depan aku akan dilihat mulia oleh manusia? Ketika dia sudah tahu Allah itu Rabbul Alamin, dia menjaga imannya, dia selalu memaksimalkan apa yang telah Allah berikan baik dari akal dan penglihatan, pendengaran dan yang lainnya untuk meningkatkan keimanannya, maka dia tahu ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah. Apakah iya kalian akan mencari kemuliaan dari mata manusia? Lillahi fa innal 'izzata lillahi jami'a. Bukankah kalian mengetahui sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Maka kalau kamu mencari kemuliaan di mata manusia tidak akan dapat. Kenapa? Karena kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihwah, keraguan yang pertama muncul itu karena kebodohan kita sebagai manusia, dan kita harus mengangkatnya dengan ilmu. Dan ilmu yang paling pertama harus kita dapatkan yakni adalah ilmu Al-Quran. Baca Al-Quran, fahami Al-Quran, dan coba amalkan Al-Quran. Baik ihwah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini datang dari syaitan. Ya. Kalau yang datang dari syaitan, penyebabnya pasti yang pertama maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu memiliki efek di dalam kehidupan kita. Yang pertama, maksiat itu akan ya, membuka peluang maksiat lainnya. Pasti. Dalam artian maksiat satu akan membukakan dia, memberikan dia peluang untuk melakukan maksiat yang lain, itu pasti. Yang kedua, maksiat akan menjadikan dirinya jauh dari Allah. Ya. Karena maksiat juga ya, akan merapuhkan imannya, pasti ini. Tiga saja, aslinya ada 18 kalau kita lihat di ad-dawa itu. Tiga saja poinnya saja. Ya. Maka ikhwas Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan keraguan di dalam kehidupan kita, ya, rasa was-was, rasa kekhawatiran yang begitu berlebihan sampai mengganggu kualitas ibadah kita, maka kita membedakan ya, kalau keraguan itu tuh sifatnya tidak terlalu sampai menjadikan kita itu lama untuk beribadah. Itu keraguan. Tapi kalau ada hal yang kita anggap sebagai keraguan dan menjadikan diri kita itu menunda-nunda ibadah, ya, maka bisa dipastikan itu bukan roib, ya, bukan keraguan, tetapi was-was. Apa itu? Rasa cemas yang datang dari setan. Maka penyebabnya dari sini. Jangan salahkan setan dulu. Kenapa? Karena setan muncul, setan bisa mengganggu manusia pasti ketika manusia dalam kondisi rapuh imannya. Maka dia harus bisa menjauhkan diri dari maksiat. Yang pertama, kalau dia sudah bermaksiat, pasti dia akan melakukan maksiat yang lain. Kalau sudah mulai berani minum khamar mungkin, maka dia akan mulai berani berzina. Kalau dia sudah mulai berani berzina, maka dia akan ada mulai keberanian lagi untuk mulai mencuri. Kalau mencuri sudah, dia akan mulai berani lagi untuk bisa membunuh orang. Di mana-mana orang yang melakukan kejahatan, itu pasti dari kejahatan yang kecil. Begitu juga maksiat. Ya. Maka semakin dia bermaksiat sama Allah, itu akan menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah.
maka perasaan dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan merusak kualitas keimanannya, dan keimanan inilah benteng hati kita agar kita tidak menjadi ragu-ragu, tidak mendapatkan kecemasan di dalam kehidupan kita. Ya. Maka solusinya di mana? Solusinya adalah dia harus bisa, yang pertama pasti jauh dari maksiat. Berusaha untuk jauh dari maksiat. Bagaimana cara jauh dari maksiat? Tetap saja, ya. Poin pertama tadi adalah ilmu. Bagaimana dia mengetahui ini halal, ini haram, ini dilarang, ini diperbolehkan kalau tidak ada ilmu? Maka kalau kita ingin jauh dari maksiat, ya, bukan caranya adalah menjauhkan diri dari masjid, tidak. Dekatkan diri antum dengan masjid, dengan tempat ilmu, dengan tempat belajar. Kenapa? Karena kemaksiatan itu tidak akan bisa ditempuh dengan jalur ilmu. Gitu ya. Ilmulah yang akan menjadi penghalang kita. Solusi pertama adalah jauhkan diri kita dari maksiat dengan cara membekali diri kita dengan ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena syaitan tidak akan bisa mengganggu hamba-hambanya Allah yang mengingat kepada Allah. Kenapa? Karena janjinya syaitan kepada Allah itu adalah untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah. Jelaskan dalam surat Al-A'raf itu. Maka cara kita untuk membentengi diri kita agar kita tidak mendapatkan namanya itu was-was yang dari syaitan ini, ya, maka ya ini adalah dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, kalau kita mendapatkan keraguan, rasa khawatir yang berlebih, kita suruh berzikir kepada Allah. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan cara mengingat Allah itu akan menenangkan hatimu? Ya. Sebelum itu tadi ada lupa ya, tempatnya ragu itu di dalam hati ya. Keraguan itu tempatnya di hati. Makanya kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam hati kita itu banyak di dalam dada kita itu banyak sekali aspek yang berebutan ingin masuk ke dalam hati kita. Ya. Maka iman itu adalah benteng untuk bisa menfilter apa saja yang bisa masuk. Maka ketika imannya rusak, ya, dia tidak mengingat Allah, dia tidak memiliki ilmu sehingga dia melakukan maksiat, membuka, ya, menjadikan dirinya jauh dari Allah, akhirnya akan merusak imannya rusak, keraguan masuk dari setan. Ya. Keraguan masih kurang, maka dia berikan rasa khawatir yang berlebih, namanya was-was. Ya. Ketika dia sudah ragu, dia akan berusaha mencari segala sesuatu untuk menghilangkan keraguan dalam hidupnya. Ya. Dia sudah mulai mencari khamar, alkohol untuk bisa menghilangkan kesadarannya, biar dia tidak ingat lagi dengan itu. Dia akan mencari orang untuk dia luapkan emosinya, ya, agar dia tidak sendirian dan yang lainnya. Itu semua dari mana? Dari setan. Ya. Dan itu tadi runtutannya. Maka ini dua solusi pertama yang paling mudah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk. Ada tidak rasa khawatir, rasa ragu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dan itu penyebabnya adalah rahmat Allah. Dan kita tidak ada yang bisa memaksakan hal itu datang kepada kita. Kenapa? Karena itu hanya rahmatnya Allah. Ya. Maka hal ini kalau dijelaskan yang nomor 3 ya, keraguan ataupun rasa khawatir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat, ya, atas dasar rahmat. Kita sebutnya hidayah. Bedanya apa? Bedanya kalau keraguan ataupun rasa khawatir yang datangnya dari Allah itu terjadi ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, kemudian tiba-tiba teringat dengan kebenaran. Itu pasti datang dari Allah. Ada yang sedang bermaksiat mungkin, ya, melakukan, misal dia sedang sama teman-temannya berjudi, main kartu, mungkin berjudi, sedang main kartu. Kemudian dia teringat, kayaknya ini dosa juga ya. Boleh nggak sih ini? Aman nggak sih ya? Maka ketahuilah ya, itu datang dari Allah. Disebut dengan ya Allah.
Keraguan yang tiba-tiba muncul di dalam hati ketika kita sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk salah satu dari hidayahnya Allah. Dan tidaklah hidayah itu turun kecuali rahmat Allah sedang turun kepadanya. Dan tidak setiap orang memiliki ini, ihwah. Tidak setiap orang memiliki rasa sadar, rasa tertegun dalam hatinya, tiba-tiba teringat dengan neraka, tiba-tiba teringat dengan surganya Allah. Ini adalah rasa sadar, rasa keraguan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya dari mana? Yakni adalah dari doanya kita. Maka selalu berdoa kepada Allah untuk selalu dijaga di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita berdoa untuk selalu dilazimkan dalam ketaatan, maka sewaktu-waktu kita melakukan maksiat, mungkin itu hal yang kecil saja dari hal yang sederhana saja, Allah langsung menegur kita dalam hati kita dengan cara memunculkan namanya keraguan ataupun rasa bersalah dalam hati kita. Sepertinya ini tidak benar ini. Itu datang dari Allah. Maka doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, aku mohon kepadamu tetapkanlah hatiku untuk selalu taat di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai Rabb yang selalu merubah-rubah kondisi hati, kadang senang kadang bahagia, maka sarrif qalbi ala taatik. Maka tetapkanlah, ubahlah hatiku untuk selalu berada di dalam ketaatan kepadamu. Maka sekarang mata Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan, menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita tidak akan pernah bisa kecuali kita menghadirkan Allah di dalam. Maka jawabannya sederhana, ketika seseorang mulai muncul ada rasa ragu, ada rasa kekhawatiran dalam kehidupannya, jangan mencari jawaban dari yang lainnya. Itu terlalu jauh untuk kita. Cari saja hal yang dekat dan sederhana. Kan Allah mengatakan Allah lebih dekat dibandingkan urat nadi yang ada dalam tubuh kita. Maka jangan terlalu jauh, karena ada yang dekat. Allah sudah begitu dekat sama kita. Maka ketika ada keraguan, mohon bantuan kepada Allah. Wa nahnu aqrabu, kata Allah. Padahal aku sudah lebih dekat dibandingkan urat nadinya. Tetapi dia mencari yang lain. Kan kita sudah sering mendengar kan? Ada orang yang berpacaran alasannya kan karena itu. Hidupnya terlalu sengsara, hidupnya terlalu, dia khawatir kalau dia tidak punya yang bisa menjagai dia, tidak ada yang bisa mengingatkan dia untuk selalu baik. Nauzubillah. Telah menomorduakan Allah, dan ini yang kita sebut sebagai apa? Dia merusak imannya secara tidak sadar. Kan gitu. Dia mencari obat dari orang lain. Dari manusia, padahal yang memiliki ketenangan siapa? Allah. As-sakinah datang dari siapa? Allah. Dia lupa aspek pentingnya, fokus kepada hal yang langsung dia bisa rasakan saja. Kenapa? Karena dia men-setting pikirannya, dia akan merasa tenang ketika dia melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah. Dari mana datangnya? Dari jiwa yang bodoh mengundang kemaksiatan sehingga setan masuk, mengirim was-was, merusak iman, menjauhkan dirinya dari Allah. Maka dia jauh dari nomor 3. Gitu ya Iwa. Tapi Iwa sekarang mata Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu poin penting terakhir yang akan saya sampaikan. Maka bagaimana cara kita agar kita tidak mendapatkan keraguan dari hidup kita? Itu dijelaskan di hadis nomor 2, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hidup kita terlalu sia-sia untuk banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk hidup kita. Hidup kita ini terlalu singkat untuk bermain dan tertawa. Hidup kita terlalu sia-sia untuk meninggalkan hal-hal pokok dalam kehidupan kita. Padahal Allah sudah menjelaskan, ketika kamu mendekatkan dirimu kepada aku, kata Allah,
Aku akan menjaga hatimu. Aku akan menanamkan keimanan dalam dirimu. Aku akan menghadiahkan ketakwaan kepadamu. Iya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad saja sudah mulai melarang kita untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya itu sia-sia, tidak bermanfaat, walaupun halal ini, walaupun tidak ada larangannya dalam Al-Quran, itu sama Allah saja sudah diperintahkan untuk menjauhinya, apalagi yang haram, kan gitu. Maksudnya Nabi Muhammad apa? Maksudnya Nabi Muhammad gitu loh. Maka kamu itu sudah mulai di hidup itu, settinglah hidupmu ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan fokus saja kepada hal-hal yang bermanfaat. Apa itu hal yang bermanfaat? Di dalam Islam kita diajarkan yang paling pertama itu harus bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, ingat ketika di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Nabi ya, memerintahkan kita untuk hal yang bermanfaat, hal yang baik, itu tidak akan pernah menyinggung urusan-urusan duniawiyah. Tetapi Allah akan selalu dan Nabi Muhammad akan selalu memerintahkan kita untuk mementingkan urusan ukhrawi, akhirat. Maka tidak pernah ya, kamu harus kaya agar keraguan hilang dalam hidupmu. Berapa banyak orang kaya, pelawak, mobilnya banyak, anaknya sukses. Di layar kaca terlihat dia menghibur kita, senyum-senyum, ketawa ketiwi. Kayaknya kurang apa? Apakah dia mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya? Tidak. Dia mendapatkan ujian luar biasa. Ya ini berupa apa? Rumah tangganya. Dia di luar membuat orang senang. Dia pulang dengan rasa lelah, bukannya mendapatkan kebahagiaan, tetapi kan sampai rumah dia malah mendapatkan kesempitan. Bukankah sempitnya di dalam rumah itu lebih dia khawatirkan dibandingkan dia mendapatkan kesempitan? Kalau misalnya ini orang sudah menikah ya, dia di luar, dia dijauhi sama temannya, dijauhi sama ininya, di rumah ada yang menghibur, rasanya dunia milik mereka berdua. Kan seperti itu. Berbeda, dia di luar, dia menutupi rasa sakit di dalam hatinya, bertemu dengan orang. Di rumah harapannya dihibur tapi tidak mendapatkan hiburan. Kenapa? Ingat karena kebahagiaan di dalam agama Islam, ya, di dalam agama kita, ajarannya Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di urusan dunia, tapi urusan akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu menginfakkan seluruh hartanya. Jangan kita bayangkan seluruh hartanya itu 271 triliun punya Abu Bakar. Tidak. Seluruh hartanya Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 1 mangkok saja. Itu udah seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, dia sedekahkan semuanya. Kita lihat Abu Bakar. Apakah dia orang kaya? Tidak. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan dunia? Dia dapat. Kenapa? Karena dia tidak pernah memusingkan urusan dunia untuk dia. Apakah keluarganya mati kelaparan? Tidak. Inilah dia ya. Maka dalam sebuah riwayat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu dia lari dari dunia dan dunia lari dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar itu lari dari dunia padahal dunia ada di dalam genggamannya. 2/3 dunia dipegang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhilafahannya. Tapi lihat bagaimana seorang kaisar Romawi datang untuk mencari Umar bin Khattab. Kemudian dikatakan itu Umar bin Khattab yang sedang tidur di pojok masjid, bajunya kumuh dan lusuh. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lihat apakah dia kaya? Tidak. Tapi poinnya, apakah dia mendapatkan kesusahan di dunia? Tidak. Ingat, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk bisa meletakkan sudut pandang kita di posisi yang tepat. Itu Islam. Segala sesuatu itu masalah sudut pandang saja. Dan Islam menjagai kita. Islam mengarahkan.
Bagaimana kita itu melihat dunia, bagaimana kita melihat kehidupan. Maka seharusnya orang-orang yang bisa meletakkan pandangannya, sudut pandangnya dengan cara yang tepat, ya ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tahu mana kebahagiaan hakiki dan mana kebahagiaan yang semu. Maka dia tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan namanya keraguan, rasa khawatir, dengan cara menghilangkan urusan-urusan dunia dari dalam hidupnya. Iwa, seandainya Iwa, kita tidak memiliki harta, tidak ada sekolah yang akan menerima anak kita untuk dididik karena tidak memiliki harta. Percayalah Iwa, ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah dengan cara yang benar, kita sudah usahanya bukan untuk kaya, ingat, usahanya betul-betul untuk meraih ridhonya Allah, untuk bisa menafkahi keluarganya dengan harta yang halal. Maka ketahuilah Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Allah akan membukakan jalan begitu banyak untuknya. Ya. Iya. Orang yang mengajari anak tentang bagaimana Allah itu menolong dirimu di waktu sempit, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu adalah dulu masih SMA orangnya. Ini kisah buat anak-anak mungkin ya. Kenapa? Yang berkisah sama anak tuh dia kelas 2 SMA, saya itu masih kelas 1 SMA pada saat itu di Ma'had. Ini mungkin obrolan anak kecil saja. Dia nasihatin kepada anak. Sekarang anak tidak punya duit pada saat itu ya. Kemudian dia melihat saya itu, karena memang akhir bulan belum kiriman. Dia bilang, kok gak jajan antum? Iya kak, udah 1 minggu ini anak belum jajan. Dia nasihatin anak seperti ini. Sekarang ya, jangankan jajan, ya, kebutuhan yang lebih penting untukmu itu sama Allah akan dipenuhi ketika kamu betul-betul bisa menyandarkan dirimu kepada Allah. Pada saat itu saya merasa dekat sama dia, jadi saya mengatakan, apa sih kak, tetap aja kalau nggak kerja nggak akan punya uang. Anak katakan seperti itu. Oke ikhwah sekalian, esok harinya itu waktu saya main ke rumahnya, bapaknya dia itu dalam kondisi dari ujung kaki sampai pangkal paha sini itu sudah di banyak besi-besi yang tertempel di kakinya. Kemudian saya tidak berani ngobrol sama dia. Kemudian saya tanya sama orang yang lain. Tanya saya seperti ini, ada apa sama orang tuanya? Antum kalau pengen belajar sabar, antum harus lihat kisahnya beliau. Beliau itu bukan dari keluarga yang luar biasa kaya, tidak. Betul-betul rumahnya itu sederhana sekali. Kok di Jawa itu masih gedek. Gedek itu dari papan gitu. Kemudian pada suatu hari bapaknya itu ada kecelakaan yang sampai mengharuskan dia operasi, kakinya habis sampai bawah. Dia anak pertama, adiknya 4. Tapi sekalian, dia betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya. Dia betul-betul mengarahkan doanya, ya Allah, aku tidak mau kaya. Aku mau hanya betul-betul hiasi keluargaku dengan agama Islam. 5, kecuali dia, 4 adiknya semuanya hafidh-hafidhah. Bukan sekolah di tempat yang mahal, tapi sekolah di tempat yang sederhana. Yang kalau belajar itu, teman-teman itu di pondok itu ya, gak usah saya sebutkan ya pondoknya, itu belajar itu di bekas kandang ayam. Jadi ada kandang ayam yang tingkat, kalau teman-teman tahu itu ayam potong itu dibersihkan, dijadikan tempat belajar. Sekalian lihatlah di sini bagaimana Allah memuliakan sebuah keluarga tanpa dengan harta, tanpa dengan dunia, tapi Allah muliakan dengan Al-Quran. Lantas kita ini loh terkadang yang hidup sudah bercukupan mungkin, terkadang untuk bisa bersyukur, untuk menghilangkan keraguan di dalam hati kita tuh kita terasa berat. Kenapa? Karena satu poinnya kemarin saya sampaikan, terkadang manusia itu tidak cukup ketika Allah mengingatkan kita dengan hal yang kecil, tapi dia akan baru sadar ketika Allah mengingatkan dengan hal yang besar. Maka pesan terakhir kemarin anak,
mencobalah perhatikan hal-hal kecil yang Allah berikan kepada kita sebelum Allah memberikan hal besar untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Mungkin saja dari anak Ikhwah, nanti kita bisa sharing setelah ini yang mau tanya ataupun dari hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan. Mungkin saja dari anak, kurang lebihnya mohon maaf.